Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Cross Cultural Understanding. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Ethic and Behavior in International Organization and Industries ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana etika ataupun perilaku kita dalam bekerja ya di organisasi internasional atau perusahaan nasional dan juga di bidang industri yang berkapasitas internasional ya. Mudah-mudahan rekan semuanya masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat belajar untuk hari ini. Baik, kita masuk kepada pembelajaran kita. Ethics and Behavior International Organization and Industries ya. The company is not a neutral mechanism that balances costs and revenues, but a social institution similar to a family, association, political organization which form the human environment. Oke, kalau kita melihat dari informasi yang disampaikan pada slide, bahwasanya perusahaan itu bukanlah semata-mata ya suatu bentuk organisasi yang fokus kepada balance ya. Balance ini lebih kepada uang, saham gitu ya, dan juga revenue pendapatan. Jadi tidak semata-mata perusahaan itu memfokuskan diri mereka kepada masalah ekonomi lah, paling tidak kita anggap umum seperti itu ya. Tetapi sebuah perusahaan itu juga terkait tentang institusi sosial ya, yang seperti sebuah keluarga, perkumpulan, organisasi yang membentuk lingkungan daripada manusia. Artinya apa di sini? Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita tidak bisa hanya mengharapkan kemampuan individu saja. Yang diharapkan di sana kita juga harus bekerja sosial. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain? Itu maksudnya dengan sosial tadi ya. Jadi tidak hanya kita fokus kepada satu bidang saja. Ada begitu banyak bidang dalam perusahaan itu dan itu mereka saling terkait satu sama lain. Artinya jangan kita hanya bekerja sebagai individu, tetapi kita juga harus sebagai makhluk sosial. Artinya lagi apa? Kita memang harus ahli di bidang individu kita, pekerjaan kita memang ahli di sana. Dan juga kita dituntut untuk ahli ataupun harus bisa berinteraksi dengan siapa saja yang ada di perusahaan tersebut. Karena kita akan menganggap itu adalah keluarga kita. Itu ya. Tempat organisasi kita. It has sound on ethics in order to be able function alongside of its economic partners. Jadi di perusahaan itu tentu saja dia memiliki etika tersendiri ya, tidak sama antara perusahaan A dengan perusahaan B ya. Jadi katanya on ethics function alongside of its economic partner. Jadi juga terkait dengan hubungan ekonomisnya. The company ethics issue result from its inclusion in a wider social environment which is with its institution, codes and values. Jadi kalau kita bicara tentang etika seperti itu, nanti etika perusahaan itu hal ini dia akan terkait dengan lingkungan, terkait dengan institusi atau perusahaan itu sendiri. Ada kode etik di sana dan ada nilai di sana. Nah, itulah yang disebut dengan etika dan perilaku di dunia internasional ya. Jadi ketika kita bekerja, maka kita tidak hanya bekerja sebagai seorang individu, tetapi kita juga akan bekerja sebagai sebuah tim dalam sebuah perusahaan yang akan menjadi tempat kita bernaung dan akan menjadi tempat keluarga kita di sana ya. Di mana setiap perusahaan itu akan memiliki kode etik tersendiri, akan memiliki gaya tersendiri dan aturan tersendiri dan memiliki nilai-nilai aturan yang harus kita pahami karena berbeda antara satu dengan yang lain.
Culture impacts how local values influence the concept of global business ethic. Nah, jadi budaya tersebut juga akan mempengaruhi nilai atau pengaruh nilai ya dari konsep etika bisnis. Nah, jadi wajar setiap budaya itu tergantung itu akan mempengaruhi etika bisnisnya gitu ya. Nah, siapa pemimpin kita itu akan mempengaruhi apakah pemimpin kita perempuan, apakah pemimpin kita laki-laki, itu akan mempengaruhi nanti kode etik, aturan-aturan gitu ya. Dan juga apakah pemimpin kita misalnya tamatan luar negeri, dalam negeri, nah itu akan mempengaruhi dia sebenarnya bagaimana cara pola pikir ya. Each professional is influenced by the values. Jadi setiap profesionalis yaitu orang-orang yang bekerja itu dipengaruhi oleh nilai, social programming, bagaimana aktivitas sosial mereka, pengalaman yang dia dapatkan semenjak kecil. Jadi orang-orang yang bekerja itu memang dipengaruhi ketika dia masa kecil. Nah, gitu ya. Kalau masa kecilnya tidak teratur hidupnya ya, tidak jelas perangainya seperti apa, maka itu nanti akan susah untuk mengubahnya. Nah, itulah sebabnya semenjak kecil itu kita perlu untuk berperilaku yang baik, yang benar, gitu ya. Supaya nanti ketika kita sudah dewasa, hal seperti itu tidak susah untuk membentuknya. Tapi kalau masa kecil kita itu bermasalah, maka nanti ketika kita dewasa sudah bekerja, itu akan mempengaruhi cara kita bekerja. Akan rusak orang lain nanti kalau kita misalnya masa kecil kita bermasalah. Oke, jadi masa kecil itu mempengaruhi bagaimana pola kerja kita. This collective factor impact on how person perceive in issue and ethic correct and correct behavior. Hal ini disebabkan nanti karena bagaimana seseorang itu dia menerima sebuah tugas atau aktivitas dan bagaimana hubungannya dengan perilakunya, apakah benar atau tidak benar. Seseorang yang selalu mendapatkan hal yang tidak benar, maka mereka akan merasa itu hal yang benar. Ketika seseorang itu belajar antara benar dan salah, maka dia akan tahu mana yang benar atau yang salah. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang agak susah dalam bekerja di perusahaan. Kenapa? Karena setiap budaya itu setiap orang tuh memiliki cara yang berbeda. Ada orang tuh bekerja bahwasanya kalau bekerja itu ya bekerja. Tidak ada main-mainnya. Ada juga orang yang bekerja konsepnya boleh bekerja sambil main. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita agak susah dalam memahami kalau kita tidak masuk ke dalam perusahaan itu sendiri. Karena setiap perusahaan itu memiliki cara berbeda-beda untuk membuat perilaku atau bagaimana cara mentreat dari karyawannya itu sendiri. For some culture, the evolution international business culture sometimes create conflict, such as in giving practice or view on women in the workplace. Nih, pada beberapa budaya, perkembangan dari misalnya tentang budaya itu sendiri, bagaimana menerapkan budaya itu sendiri, hal ini kadang-kadang memunculkan konflik. Nah, itu kesannya, misalnya memberikan hadiah kepada seorang perempuan. Nah, ini ada banyak kasus juga misalnya seperti ini. Misalnya pada sebuah perusahaan itu biasanya tidak boleh seseorang itu berpacaran apalagi dia berpasangan atau menjadi suami istri. Nah, kenapa sebuah perusahaan itu melarang seperti itu? Kalau dia berpasangan apalagi menjadi suami istri, maka salah satu dari mereka itu harus keluar atau berhenti dari perusahaan itu. Kenapa perusahaan itu menerapkan seperti itu? Karena itu mengganggu dari proses pekerjaan. Bagaimana loyalitas, kreativitas, ya, dan efektivitas dari pekerjaan itu akan terganggu. Nah, jadi nanti dia akan, kalau dia misalnya suami istri di sana, itu akan mengganggu proses kerja. Apakah misalnya dia akan bisa menyuruh istrinya? Apakah dia bisa nanti bekerjasama dengan orang lain? Akan ada kecemburuan juga di sana. Itu sebabnya budaya-budaya seperti itu
kadang-kadang berbenturan. Pada sebagian tempat kita, perusahaan kita, ataupun organisasi kita, boleh saja misalnya sepasang suami istri itu bekerja di tempat yang sama, gitu ya. Tidak ada masalah untuk itu selagi mereka bisa bekerja secara profesionalisme. Sementara pada tempat lain atau dunia internasional, hal seperti ini jarang sekali terjadi. Biasanya kalau sudah melibatkan perasaan dan itu ketahuan oleh pimpinan kita, biasanya salah satu dari kita akan diberhentikan ya. Nah, jadi hal-hal yang berbau perasaan itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengganggu dari netralitas dari sebuah profesionalisme nanti dalam bekerja. Ethics impacts global business in the areas of management, corruption, corporate social responsibility. Jadi etika itu nanti dia akan berdampak kepada area manajemen. Jadi bagaimana cara mengatur sesuatu, mengolah sesuatu, dan juga nanti area korupsi. Nah ini korupsi waktu, korupsi uang gitu ya. Korupsi barang, ada begitu banyak korupsi nanti. Dan corporate social responsibility, jadi CSR, bagaimana sebuah perusahaan itu nanti dapat mengembangkan atau membantu masyarakat di sekitarnya, supaya perusahaan itu dapat membantu masyarakat yang lemah ataupun yang miskin yang berada di sekitar perusahaan tersebut, gitu ya. Oke. Cultural consideration can also make a break a company conducting business globally. Jadi hal-hal yang berbau budaya ini kadang-kadang juga dapat merusak dari bisnis itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Misalnya kalau kita melihat bekerja di Jepang ya, mereka tuh bekerja dengan durasi yang lama sekali ya. Kalaupun mereka lembur, kadang-kadang mereka tidak dibayar ya. Ada yang meninggal gitu ya. Ada yang letih, lelah seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang bentuk budaya seperti ini dia itu berbeda antara satu negara dengan yang lain. Ada juga misalnya kalau di luar negeri itu bekerja itu hanya dari Senin sampai Jumat. Kalau kita Indonesia kadang-kadang itu agak kurang jelas. Kadang-kadang kita bekerja dari Senin sampai Minggu. Akibatnya apa? Tidak ada hari libur. Hari libur tidak ada. Akibatnya apa? Kalau tidak ada hari libur maka stres, pusing ya. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk mengurus diri. Maka akibatnya bermacam-macam permasalahan akan muncul. Gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan budaya yang kadang-kadang dalam perusahaan itu membuat dari bisnis perusahaan itu sendiri bermasalah. Gitu ya. Itulah sebabnya harus berkomunikasi dalam memahami perbedaan budaya tersebut. Every culture and nation has in our story, custom, tradition, and code of ethics. Jadi memang betul setiap budaya itu ataupun negara itu dia memiliki sejarah sendiri, adat istiadat sendiri, tradisi itu sendiri, dan kode etik itu sendiri. Jadi memang betul seperti itu. Sama dengan luar negeri. Kalau luar negeri itu mereka terkenal dengan misalnya time is money. Kalau kita dengan istilah negara barat, waktu adalah uang. Itu artinya memang tidak boleh kita terlambat gitu ya dalam bekerja. Karena itu akan mempengaruhi dari etos kerja, semangat bekerja, cara kita bekerja. Gitu ya. Jadi ada juga yang misalnya kalau di Arab misalnya waktu adalah pedang. Jadi kalau kita memainkan waktu, maka nanti kita yang akan menyesal. Ada juga kalau misalnya kita melihat beberapa negara-negara di Cina atau Taiwan seperti itu, kalau kita terlambat maka gaji kita dipotongnya. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita lihat dari perbedaan budaya sendiri. Misalnya ada juga seperti PNS yang di Indonesia itu kalau kita misalnya terlambat ceklok maka dipotong pula gaji kita ya, sama ya. Jadi memang perbedaan budaya dan setiap budaya itu memang memiliki gaya tersendiri. Ada beda sendiri ya, ada nilai tersendiri, ada norma sendiri yang mereka ingin sampaikan.
Cultural barriers include language, which often means a company must rely on translator when speaking to business contact and customer. Cultural barriers itu masalah budaya itu ya. Yang paling banyak itu katanya adalah tentang bahasa, di mana perusahaan itu kadang-kadang harus menyewa penerjemah agar dapat menyampaikan informasinya dan informasi ya kepada customer, pelanggan ataupun kontak-kontak yang ingin dihubungi ya. Ya, beberapa perusahaan memang seperti itu, tapi kalau kita lihat sekarang semenjak bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional, rata-rata orang sudah menggunakan bahasa Inggris sekarang dalam melakukan atau dalam berkomunikasi. Akibatnya apa? Maka budaya bahasa Inggris lah yang akan maju nanti, akan kita terapkan, kita gunakan. Karena kita menggunakan bahasa Inggris di sana. Akibatnya apa? Tentu saja kita harus memahami bahasa Inggris dengan baik. Cara sopan berbicara dengan bahasa Inggris seperti apa? Bagaimana cara aturan dalam membuat kalimat seperti apa? Gitu ya. Jadi masalah bahasa itu menjadi salah penting dari segi budaya. Gender can be issue in countries where women do not have the same right as a man. Nah, nih pada beberapa negara memang mereka menganggap perempuan itu lemah ya. Perempuan itu lemah, tidak sepintar laki-laki, tidak secakap laki-laki dan bekerja. Inilah beberapa kasus kadang-kadang yang kita tidak tahu dalam perusahaan itu apakah perusahaan itu akan memandang laki-laki dan perempuan itu sama ya. Itu yang kita tidak tahu ya, bagaimana etika di sana ya. Memang betul perempuan itu kadang-kadang banyak masalah ya. Ada cuti hamil, cuti haid gitu ya. Kadang-kadang mereka lagi banyak permasalahan juga, mereka mudah stres ya. Akibatnya apa? Banyak permasalahan perusahaan yang muncul terjadi gara-gara perempuan seperti itu ya. Itu soalnya ketika bekerja itu lebih banyak diterima itu laki-laki ya. Karena perempuan juga dituntut menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak gitu ya. Bagaimana supaya mereka tidak stres dalam bekerja gitu ya. Ada juga tentang hari agama ya. Jadi hari keagamaan dan budaya penyelenggaraan budaya-budaya lainnya, dan juga dapat mempengaruhi dari sistem perdagangan gitu ya. Misalnya pada hari kalau kita melihat banyak kasus, misalnya di beberapa berita ada yang dilarang misalnya beribadah gitu ya, ada yang disuruh membuka jilbabnya. Kadang-kadang ada yang hal yang berbau keagamaan itu atau simbol-simbol keagamaan itu supaya dibuka. Itu tergantung daripada kita sendiri sebagai seorang pekerja. Itu sebabnya ketika kita ingin melamar pekerjaan, mungkin lebih baik di awal itu kita tanyakan tentang masalah keagamaan atau simbol-simbol agama. Apakah kita boleh menggunakan simbol-simbol agama ketika kita bekerja atau tidak? Karena nanti ketika kita bekerja, maka kalau kita tidak tahu, maka itu akan menjadi masalah ya. Selanjutnya, acting in accordance with ethical and cultural values is crucial for a multinational company to win clients, support business, and to achieve a competitive advantage in particular market. Jadi, dengan orang yang paham tentang etik dan budaya dari nilai sebuah budaya itu, maka biasanya perusahaan itu dia akan dapat memenangkan beberapa kompetisi, dapat memenangkan beberapa tender-tender yang ditawarkan gitu ya. Jadi betapa pentingnya etika ataupun nilai itu bagi sebuah perusahaan. Itu sebabnya dalam perusahaan itu ada aturan-aturan yang harus mereka terapkan ya, sehingga tercapai nanti target-target mereka. Tidak mungkin sebuah perusahaan itu tidak memiliki target atau keinginan ya, atau sasaran mereka apa, itu yang harus kita pahami. Jadi dalam bekerja itu sebabnya ketika kita diterima bekerja di sana, pahamilah aturan-aturan, kode etik, sasaran, target dari sebuah perusahaan itu. Kenapa? Karena itulah nanti akan dituntut kepada diri kita.
Ada perusahaan tuh yang memang menuntut kita tuh untuk terjun ke lapangan. Ada yang perusahaan itu menuntut kita untuk berpikir saja. Jadi uh, ada begitu banyak tempat atau posisi yang kadang-kadang harus kita pahami ketika kita bekerja untuk itu. Um, when it comes to shaping ethical behavior, companies must be guided three principle. Jadi ada tiga prinsip ya, tiga prinsip yang perlu kita pertimbangkan terhadap pentingnya etika dan perilaku pada dunia internasional. Yang pertama adalah respect for the core human values, which determine the absolute moral threshold for all business activities. Artinya apa? Hargailah hak azazi manusia sendiri ya. Hak hidup, hak makan gitu ya, hak beribadah, pokoknya hak manusia itu sebenarnya harus dilindungi ya. Hak untuk mendapatkan cuti, hak untuk bekerja, hak untuk dibayar, itu sebenarnya sudah harus dipahami oleh perusahaan. Jadi kalau teman nanti bekerja dalam dunia perusahaan, maka hak-hak seperti ini harus kita pahami. Di samping hak semua itu, maka kita juga harus tahu kewajiban kita. Yang penting didahulukan itu adalah kewajiban kita, karena hak itu nanti belakangan munculnya, bukan hak dulu baru kewajiban datang, terbalik itu. Jadi konsepnya adalah kita laksanakan kewajiban kita, maka nanti kita akan mendapatkan hak kita untuk itu. Hak itu tidak selalu dia akan kita ambil, hak itu boleh juga tidak kita ambil, tergantung pada momen atau kesempatan yang terjadi. Tidak selalu seperti hak itu kita ambil ya. Jadi ada momen-momen tertentu yang memang kita cukup biarkan saja, tidak perlu kita ambil hak kita pada momen tersebut. Jadi menghargai setiap manusia, itu jelas ya, tidak boleh pertengkaran. Nanti akan ada SP seperti itulah ya, surat peringatan gitu ya, atau warning, itu sama dalam luar negeri ataupun internasional ya, sama. Selanjutnya ada respect for local tradition. Menghargai tradisi lokal nih. Misalnya tidak boleh rasis, misalnya tidak boleh menghina warna kulit, tidak boleh menghina asal usul gitu ya, rasis. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan suatu etnis itu harus dihargai, tidak boleh dicaci, dihina dan sebagainya. Saling menghormati. Jadi dengan saling menghormati itu pekerjaan akan lancar. Dan selanjutnya adalah the belief that the context matters when deciding what is right and what is wrong. Kepercayaan terhadap konteks di mana hal itu akan menjadi betul ataupun salah ya. Jadi harus kita pahami konteks sebuah kejadian ya. Kadang-kadang dengan adanya konteks yang jelas, maka kita akan dapat memahami apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Gitu ya. Jadi ketika suatu kejadian itu biasanya dia dilingkupi oleh setiap aturan ya. Tidak mungkin suatu keputusan itu diambil tanpa sebuah keputusan, tanpa sebuah kebijakan dari perusahaan. Harus ada surat keputusannya untuk itu. Dan kita harus pahami konteks dari kejadian tersebut ya. Karena nanti misalnya ketika seorang mendapatkan bonus, coba kita lihat konteksnya. Apa konteksnya dia mendapatkan bonus? Mungkin dia sudah tercapai target, mungkin dia dapat mendapatkan klien yang banyak. Seperti itulah ya. Jangan kita cemburu tidak jelas saja. Dia mendapatkan mobil, kita tidak dapat, terus kita marah-marah. Itu artinya kita tidak paham dengan konteksnya. Jadi kita harus pahami konteks dari kejadian setiap apapun yang terjadi. Karena dengan pemahaman konteks seperti itu, maka nanti kita akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi ya. Dan selanjutnya ada beberapa aturan-aturan yang
perlu kita pahami ya. Nah, dalam dunia kerja gitu ya. Nah, yang pertama itu misalnya obey the company rules or regulation. Jadi pahamilah aturan-aturan dari perusahaan, standar lah ya, pahami dengan baik karena dengan mengikuti aturan, memahami aturan, maka kita akan aman dalam bekerja. Ketika ada permasalahan, maka kita dapat mempertahankan diri kita bahwasanya perusahaan sudah menuliskan aturan ya, kita akan beranjak dari aturan itu tadi. Next, communicate effectively. Nih, berbicaralah dengan efektif. Ingat, dalam proses bekerja di luar negeri itu tidak sama kadang dengan kita ya. Kalau kita istirahat itu bisa 2 jam, 3 jam ya, tanpa waktu yang jelas. Kalau di luar negeri itu berbicara itu efektif saja. Kadang-kadang bekerja itu bekerja, tidak ada bercerita seperti itu ya. Jadi harus kita pahami budaya setiap negara seperti itu. Selanjutnya, develop professional relationship. Jadi artinya ketika kita membina hubungan dengan orang lain itu ingat pekerjaan kita dilakukan secara profesional. Ya, tidak boleh individual atau personal, tidak boleh seperti itu ya. Jadi hubungan yang kita terapkan pada dunia pekerjaan itu harus dilakukan atau berdasarkan profesionalisme. Jadi tidak ada masalah perasaan di sana yang masuk kepada pembentukan kebijakan atau saran ataupun misalnya keputusan-keputusan ya. Oke. Dan profesionalism atau standar, jadi pahamilah standar-standar aturan, standar-standar profesionalisme kita dalam bekerja agar pekerjaan itu dapat selesai dengan baik. Misalnya ketika kita bekerja di luar, bagaimana standar atau SOP-nya gitu ya. Ketika kita membawa mobil atau minjam mobil, bagaimana SOP-nya. Harus kita pahami seperti itu. Jangan mentang-mentang kita sudah pejabat terus dilanggar semua SOP, tidak bisa seperti itu. Harus jelas. Ingat, di atas langit masih ada langit, seperti itu ya. Nah, jadi kita bekerja profesionalisme untuk itu. Kalau memang ngisi minyak dia ada kwitansinya, nah, gitu ya. Kwitansi itu nanti kita akan sampaikan. Selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel itu bisa dihitung ya. Semua pengeluaran yang diberikan kepada kita itu bisa dihitung. Transparan, nampak sama orang lain ya. Tidak ada terindikasi dengan korupsi seperti itu. Akuntabel, dia dapat dilacak oleh semua orang kemana uang itu pergi dan dapatnya dari mana. Selanjutnya adalah uphold trust. Benalah sebuah kepercayaan. Jadi ketika kita mendapatkan customer nanti dalam bekerja, maka kita harus membina kepercayaan kita itu dengan mereka. Oke. Jadi harus kita pahami bahasanya memang kepercayaan itu hal yang susah, tapi kalau kita mulai dengan hal yang baik, yang jujur, diskusi, komunikasi yang efektif, maka nanti mendapatkan kepercayaan itu akan mudah sekali. Selanjutnya apa? Inisiatif, kreatif, smart. Jadi kita tuh bekerja harus memiliki ide-ide yang inisiatif, ide yang kreatif dan juga pintar ya. Nah, jadi kalau tidak seperti itu nanti, maka pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan itu banyak salahnya, gitu ya. Jadi memang harus pintar kita dalam mengerjakannya. Inisiatif itu artinya apa? Jangan hanya menunggu pekerjaan dari pimpinan saja. Kita sebagai karyawan harus juga punya inisiatif ataupun kreativitas pada diri kita dan perusahaan itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya menunggu pekerjaan ya. Kalau menunggu pekerjaan, belum tentu orang itu nanti mau ngasih kita pekerjaan. Jadi kita memang harus meminta pekerjaan kita apa, gitu ya. Dan apa yang diberikan tugas kita pada hari ini dan besok atau sebelumnya. Selanjutnya, respect your colleagues. Ini hormatilah atau hargailah teman sesama. Apakah mereka itu lebih tua daripada kita? Apakah mereka lebih muda kepada kita dari kita, gitu ya. Jadi yang penting hargai mereka ya. Menghargai itu jangan karena warna kulit, karena kecantikan gitu ya, karena ukuran badan, tidak boleh seperti itu. Hargailah orang itu berdasarkan dari profesionalisme mereka gitu ya, dalam bekerja. Pahami untuk itu. Oke. Selanjutnya
Janganlah kita melakukan hal yang non etik. Non etik ini artinya etika-etika yang tidak perlu atau tidak boleh kita lakukan pada dunia internasional ya. Apa itu namanya? Yang pertama, lies, berbohong. Nah, ini tidak boleh, jelas ya. Dimanapun kita bekerja, apapun norma yang kita pakai, kalau sudah berbohong kita, maka selesailah kita itu jadinya. Oke, tamat kita jadinya. Jadi jangan berbohong, itu tidak boleh. Sekali kita berbohong maka akan nanti berbohong terus ya. Karena hanya dengan bohonglah kebohongan itu bisa ditutupi ya. Taking credit for other hard work, tidak boleh juga. Menipu atau mengambil hasil karya teman sendiri atau orang lain, tidak boleh. Jadi dalam bekerja itu, kalau memang itu bukan pekerjaan kita ya jangan ambil ya. Kalau memang bukan pekerjaan kita, nah ya biarkan saja. Biarkanlah orang nanti yang akan mendapatkan nilai untuk itu. Jangan kita bukan pekerjaan kita dan kita ambil pula nilai untuk itu. Itu yang akan namanya menipu ya. Kalau kita ketahuan, maka kita akan langsung dipecat seperti itu. Selanjutnya apa? Ada verbal sexual harassment dan abuse ya. Ini hal-hal yang sungguh dilarang sekali ya. Melakukan kata-kata kotor, melakukan kata-kata yang pornografi ataupun tindakan-tindakan pornografi, maka hal ini sungguh dilarang ya. Tidak boleh kita melakukan seperti itu. Hal-hal ini bisa nanti kita akan masuk penjara untuk itu ya. Dan violence, kekerasan itu bermasalah juga. Ya, tidak boleh main pukul, kekerasan fisik ya. Kekerasan psikologis itu tidak boleh juga ya. Misalnya ketika teman-teman, kalau kita di sini melihat orang terlalu lama, itu nanti mereka akan tersinggung gitu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Melihat saja kita lama-lama dan risih orang gara-gara kita, maka nanti dia bisa melaporkan kita gitu ya. Dan non-office related work, ini jangan mengerjakan hal yang bukan pekerjaan kantoran. Ini kalau ketahuan sama pimpinan nanti itu akan bermasalah, karena itu akan membuat efek negatif ya. Kita bisa dipecat seperti itu ya, atau kena tegur, atau bisa saja gaji kita akan bermasalah ya. Jadi jangan mengerjakan bukan pekerjaan kantor di kantor. Dan extended break nih, kalau istirahat itu jangan lama-lama ya. Istirahat itu sesuaikan dengan waktunya. Kalau hanya diberikan waktu 1 jam ya 1 jam, jangan 2 jam 3 jam gitu ya. Jadi jangan memperpanjang waktu istirahat. Dan theft, pencurian itu tidak boleh ya. Mencuri, menipu orang logistik ya, tidak boleh seperti itu. Mengambil barang-barang tidak boleh kita jual, tidak boleh seperti itu ya. Itu bukan perangai-perangai yang dapat ditiru ya. Selanjutnya yang paling parah itulah korupsi ya nih. Korupsi itu tidak boleh ya. Korupsi, apalagi korupsi waktu, korupsi uang, korupsi rumah sebagainya, itu tidak boleh seperti itu ya. Itu hal yang parah sekali. Oke, kira-kira itulah yang bisa kita lakukan. Dan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang non etik tadi? Yang pertama itu caranya apa? Have and understand the rule of regulation. Jadi pahamilah petunjuk dari dan aturan dari sebuah perusahaan. Itu penting ya. Pahami petunjuk atau aturan dari perusahaan tersebut. Kalau seandainya ada yang dilanggar, maka kita masuk kepada yang kedua, make a complaint. Buatlah komplain kepada pimpinan kita, kepada bos kita. Oke. Setelah kita laporkan tidak ada juga perubahannya, maka bisa kita melaporkan kepada top manajemen, pimpinan kita yang paling tinggi untuk itu. Oke, nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang muncul. Kalau memang tidak ada juga top pimpinan kita merespon, maka baru nanti kita laporkan kepada authorities, pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Oke, dipahamilah petunjuk-petunjuk atau aturan perusahaan, sehingga nanti dengan memahami tersebut kita dapat bekerja dengan baik. Itulah topik kita untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.